Akhirnya Honda bikin klarifikasi mengenai rangka ESAP yang gampang patah. Rata-rata eh, postingan di sosial media yang ramai adalah mengenai rangkanya yang gampang patah. Nah, gampang patah ini baru nanti bercabang ke penyebabnya, apakah karena berkarat, apakah karena rangkanya yang memang kurang kuat gitu kan. Nah, di video klarifikasi itu yang pertama kali gue lihat adalah di akun Instagram Wheel of Honda. Cuman dibahas mengenai masalah karatnya aja. Jadi dia Honda bilang bahwa warna-warna kuning di rangka itu adalah bukan karat, tapi itu silikat yang tujuannya adalah melindungi dari karat. Cuman yang jadi pokok permasalahannya adalah rangkanya yang gampang patah. Baru dari rangka gampang patah itu bercabang lagi tuh kayak yang gue bilang tadi, apakah sebabnya karena karat atau karena memang rangkanya kurang kuat. Nah, logikanya adalah kalau misalnya rangkanya patah gara-gara karat, berarti kan ketebalan apa namanya rangkanya tuh berapa mili, karena pemakaian yang singkat berkarat terus rangka jadi patah gitu kan. Apa memang ada kesalahan di rangkanya, apakah joinnya terlalu kurang kuat misalnya, atau memang bahannya terlalu tipis, atau ada penyebab yang lain, teknis yang lain gitu. Poinnya kan di situ. Tapi kenapa yang di counter cuman masalah itu bukan karat, itu silikat gitu kan. Kenapa cuman itu doang, poin itu doang yang dibahas sama Honda gitu. Sedangkan yang lagi ramai itu lebih gede lagi, maksudnya lebih fatal gitu loh penyebabnya. Coba seandainya yang Honda sampaikan itu mengenai apa namanya struktur yang sudah oke, udah uji coba dan sebagainya gitu kan. Nah itu memang disampaikan sih, udah diuji coba, udah di apa, tapi kan permasalahan yang kita temui adalah di lapangan makanya masih banyak yang patah gitu. Nah itu gimana solusinya? Honda bilang kalau memang mengalami silahkan dibawa ke dealer-dealer resmi Honda terdekat, terus nanti bisa diganti lah kalau nggak salah. Gue sempat cerita di video sebelumnya kan, cuman itu kan ada syarat-syaratnya. Selain yang di counter informasinya cuma masalah karatnya aja, Honda pun juga saat diwawancara ya, pokoknya petinggi Hondanya itu bilang bahwa belum ada rencana recall. Padahal YLKI aja udah menyarankan buat di recall. Kenapa? Kenapa? Karena itu mutlak. Kalau menurut gue tuh mutlak bahwa kejadiannya bukan satu dua kali. Udah gitu mirip-mirip semua, sama semua, titiknya sama semua, patahnya di situ semua. Terus Honda belum merencanakan bakal ada recall. Sedangkan menurut kacamata awam, konsumen, recall itu ibaratnya oke lah kita nggak bisa minta ganti unit baru, tapi setidaknya dari pabrikan itu ada tanggung jawab mengenai area-area atau part-part yang beresiko. Itu banyak dilakukan kok di motor-motor lain ya, 25 juga sempat recall. Terus bahkan mobil juga kan banyak yang recall kan. Tapi itu kan bentuk tanggung jawab produsen gitu ya. Untuk produk yang udah dipasarkan, udah dibeli gitu. Dan nggak tahu nih brand image Honda sekarang bakal seperti apa, karena gue pribadi pun bersuara karena dari dulu tuh motor gue tuh Honda untuk harian ya, mulai dari zaman sekolah pakai Supra bapak kan, Beat segala macem sampai akhirnya pakai CBR 250. Artinya kan dari berbagai kelasnya Honda pernah dipakai, dibeli, dan ya memang gue percaya gitu. Tapi menghadapi permasalahan kayak sekarang, Honda dari sisi konsumen ini lumayan kecewa juga sih gitu. Jadi ya dua poin itu yang menurutku kurang pas sih yang Honda lakukan. Yang pertama, permasalahannya adalah cepat patah, tapi yang disalahin karat doang. Sedangkan penyebab patah itu kan bukan cuma karat gitu. Apalagi dalam waktu yang singkat. Kalau itu rangka berkaratnya untuk waktu yang berpuluh-puluh tahun, make sense. Dia bilang itu masalah karat. Tapi kalau baru dipakai setahun tuh sudah patah, emang karat sejahat itu ya? Secepat itu gitu loh maksudnya. Dan kalau memang secepat itu, setebal apa platnya yang jadi bahan buat bikin esafnya itu kan? Udah gitu nggak mau recall lagi. Itu aja sih ungkapan mengenai klarifikasi Honda ya kemarin, dan mudah-mudahan kedepannya
nggak ada kejadian lagi lah kayak gitulah.